Eh, maaf ya tadi nggak sengaja kebablasan. Maaf. Oh, iya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Tadi kalau lihat-lihat itu kayak ada yang ngeliatin dari bawah. Tapi pas aku lihat nggak ada apa-apa. Apa cuma perasaanku ya? Soal yang tadi nggak usah dibahas ya. Lupain aja soal yang tadi. Anggap aja itu nggak pernah ada. Iya, aku nggak bakal anggap itu pernah terjadi. Yang tadi itu bikin deg-degan banget. Untung aja jantungku nggak sampai copot. Kalau sampai copot gimana ya? Kok aku malah jadi ingat-ingat kejadian yang tadi ya? Aduh, nggak boleh diingat-ingat terus. Aduh, gimana ini? Kalau diingat-ingat malah jadi bikin salting ya. Mas Naren tuh bener-bener aneh. Kayaknya ini emang bener-bener aku harus bawa ke psikiater sekarang juga. Harusnya kejadian tadi kan aku nggak boleh ngelakuin hal itu. Kan aku bukan suaminya Nona yang asli. Aduh, gimana ini ya? Gak boleh terus diingat-ingat, buang jauh-jauh kejadian itu. Aku mikir apa sih pas lagi ngelakuin hal itu? Bisa-bisanya kebablasan. Mas, aku masuk ya. Mas Naren di dalam. Masuk saja, Nona. Mas Naren, pokoknya besok Mas Naren harus pergi ke psikiater. Karena aku ini ngerasa ya, Mas Naren tuh berubah banget. Pokoknya beda banget dari Mas Naren yang aku kenal. Emangnya Mas Narennya Nona kenal gimana? Mas Naren yang aku kenal itu nggak mungkin perhatian sebegininya, Mas. Terus juga ya, pokoknya Mas Naren tuh aneh, bener-bener aneh. Dan nggak mungkin manusia berubah dalam waktu yang singkat begitu aja. Nona, Mas kan udah bilang kalau Mas itu tuh nggak mau pergi ke psikiater. Mas itu nggak gila. Mas tuh masih waras kok. Iya, tetap aja pokoknya harus tetap diperiksa, Mas. Buat jaga-jaga gitu kan. Ya udah deh, Mas ngikut kamu aja. Oke. Bosan banget. Gara-gara hujan jadi nggak bisa keluar kemana-mana. Mas Naren ngapain di bawah situ hujan-hujan? Kalau Mas Naren kayak gitu kan Mas Naren bisa aja sakit. Aku harus bantuin dia. Nona ngapain lari-lari? Mas Naren, bukannya tadi Mas Naren ada di luar ya? Di luar? Mas dari tadi di dalam rumah, nggak keluar. Mas jangan bohong deh. Tadi aku lihat Mas Naren tuh di luar. Hah? Kok gak ada? Tadi kan Mas Naren bener-bener di luar di situ. Kok gak ada sih? Mas Naren jangan bercanda deh, Mas. Tadi aku bener-bener lihat Mas Naren ada di luar, pakai baju putih lagi hujan-hujanan. Nona mungkin salah lihat. Dari tadi kan saya pakai baju hitam ini. Terus di dalam rumah, gak keluar sama sekali. Buat apa hujan-hujanan? Enggak mungkin. Jangan-jangan itu hantu lagi, Mas. Aduh, ini rumah kita udah mulai berhantu, Mas. Takut banget. Takut aku diteror. Udahlah, gak mungkin diteror. Itu bukan hantu, tapi Nona itu salah lihat aja. Mas, aku bener-bener lihat hantu tadi, Mas. Ini sebenarnya Nona yang gila atau Mas ya? Ih, merinding deh. Gara-gara ngeliat hantu tadi. Itu beneran Mas Naren atau hantu ya? Atau aku ini salah lihat? Tapi kan itu kelihatan jelas banget.
Semoga aja Mas Naren gak kenapa-kenapa deh, dan dia baik-baik aja. Lalu gak terjadi sesuatu yang aneh-aneh sama dia. Semua ini demi Nona. Sabar. Anda biasa dipanggil siapa ya? Supaya kita bisa lebih nyaman untuk berbicara. Panggil saya Yang Mulia. Baik Yang Mulia. Jadi bagaimana perasaan Anda akhir-akhir ini? Apa yang Anda rasakan? Sudah, saya mau pergi saja dari sini. Saya tidak nyaman. Loh, kok pergi? Belum selesai ini pemeriksaannya. Anda masih harus di sini. Saya mau pergi saja. Saya tidak nyaman berada di sini. Lagi pula saya tidak gila. Loh Mas, kok udah keluar? Bukannya pemeriksaannya 1 jam ya? Kok cepet banget sih? Jadi Mas, apa kata dokter? Mas gak kenapa-kenapa kan? Atau Mas ada masalah gitu? Kata dokter, Mas gak kenapa-kenapa kok. Udah yuk sekarang kita pergi aja. Hah? Ini serius Mas? Mas gak kenapa-kenapa? Iya, nggak apa-apa kok. Kata dokter, Mas baik-baik aja, nggak ada masalah. Jadi kita pergi aja dari sini. Untung aja Nona percaya. Kalau enggak, gimana ini? Buku yang ini bagus juga ya. Begitu indah ciptaanmu Tuhan. Seandainya aku adalah suami aslinya, pasti aku sudah merasa sangat senang dan juga beruntung karena memiliki istri sepertinya. Mas, kenapa ngeliatin aku sebegitunya? Aku jadi gak fokus baca nih. Oh iya maaf, soalnya Nona sangat cantik. Mulai deh gombalnya. Tapi apa yang saya katakan itu benar kan? Nona itu memang benar-benar cantik. Dia bilang aku cantik. Salting deh. Mas, tumben ngajakin aku ke sini. Sebaiknya sebelum kita pulang, kita bersantai dulu saja di sini. Oh gitu ya. Tumben banget. Biasanya nggak pernah kayak gini. Dulu aku benar-benar gak peduli sama Mas Naren. Kalau misalkan Mas Naren mau punya perempuan lain, aku nggak peduli. Karena aku tahu aku nggak bakal pernah diutamain. Aku nggak akan pernah bisa masuk prioritas utamanya Mas Naren. Aku jadi ngerasa gak enak sama Nona. Sebegitu terlukanya ke hatinya karena Naren itu dulu. Kalau sekarang Nona udah jadi prioritas utamanya Mas. Jadi Nona gak usah khawatir. Mas bakal selalu ada di sisi Nona. Makasih ya Mas. Aku jadi terharu banget deh dengar kata-katanya Mas. Semoga aja Mas gak pernah bohong. Mas gak bakal bohong kok. Jadi Nona tenang aja. Iya, aku percaya kok apa kata Mas. Aduh, gini banget ya hidup. Cuma buat jadi topping dunia aja. Ngeliat pasangannya so sweet itu, rasanya tuh jadi gimana gitu ya. Pengen deh suatu saat kayak gitu juga. Mama, apa mungkin itu orang tua dari Naren ya? Aku harus bisa lihat isi pesannya. Kalau semisal Mas Naren itu gak kenapa-kenapa, berarti apa yang salah dong sama dia? Apa mungkin dia itu ketempelan ya? Aduh, bahaya nih kalau misalkan sampai beneran ketempelan. Aku tuh curiga, gak mungkin kan manusia tuh bisa berubah dalam waktu yang singkat. Apalagi perubahannya itu benar-benar perubahan yang sangat drastis. Gak mungkin hal itu bisa terjadi dengan sangat mudah. Mas Naren sebenarnya itu baik-baik aja atau enggak ya? Aku tuh jadi cukup khawatir sama dia. Takutnya dia tuh emang beneran gak baik-baik aja gitu. Ini mah kayaknya udah fix ketempelan sih. Mas, ini aku mau ngomong sesuatu yang penting banget. Tapi Mas jangan marah ya. Emangnya mau ngomong apa? Kok kayaknya serius banget? Mas mau gak kalau misalkan aku bawa ke orang pinter? Soalnya aku takut kalau misalkan Mas itu ketempelan jin atau apa gitu. Hah? Bisa gawat nih kalau misalkan dibawa ke sana. Enggak. Kok Nona jadi makin aneh-aneh sih? Tadi bawa ke psikiater, sekarang mau dibawa ke orang pinter.
Tapi ini kan demi kebaikan Mas juga. Karena kan kita nggak tahu Mas, kalau misalkan Mas beneran ketempelan jin gimana. Berarti Nona lebih suka sama sikap Mas yang dulu, yang kasar, yang suka marah-marahin Nona. Enggak, bukan begitu. Aku nggak bermaksud kayak gitu Mas. Aku nggak. Enggak apa? Maksud Nona apa? Kenapa Nona selalu aja begitu sih? Maksud aku cuma pengen yang terbaik aja buat Mas. Mas bakal pikir-pikir dulu permintaan Nona yang barusan. Ternyata suasana rumah ini masih sama ya, tidak ada berubahnya sama sekali. Selamat datang Nyonya Besar. Apakah ada yang bisa saya bantu? Anda ingin bertemu dengan Tuan atau Nyonya Kanzia ya? Ya, lebih tepatnya saya ingin bertemu dengan putra saya. Apakah dia ada di rumah sekarang? Jangan bilang dia sedang tidak ada di rumah. Tidak Nyonya, Tuan berada di rumah kok. Mari saya antarkan kepada Tuan. Jalannya lewat sini. Tuan, Nyonya Besar sudah datang. Beliau ingin berbicara dengan Tuan. Baiklah, kau boleh pergi sekarang. Naren, Mama ingin bilang kepadamu, kenapa kau tidak masuk kerja? Kau sudah sekitaran 5 hari tidak masuk kerja, Naren. Sebenarnya apa yang terjadi denganmu? Apakah karena wanita itu yang menghasutmu? Kau tidak boleh masuk kerja atau bagaimana? Sekarang jelaskan ke Mama, apa yang terjadi denganmu? Jadi ini mamanya Naren, merepotkan. Naren, kenapa kau hanya diam saja?